Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan hingga hari ini. Dan bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya setiap ibadah mempunyai dua potensi yang selalu beriringan satu sama lainnya. Satu sisi, sebuah ibadah mungkin akan menjadi ladang pahala bagi kita yang akan kita panen di kampung akhirat kelak nanti. Tapi sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, adab dan rukunnya, bisa jadi sebuah ibadah tersebut justru menjadi fitnah bagi kita di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat dalam sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafal dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah berfirman dalam kitabnya yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Ayat di atas begitu lugas meningkatkan pada kita bahwa salat bisa menjadi fitnah dan ancaman di akhirat nanti saat kita menjalankan sesuatu jika tidak dengan aturannya. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan sekarang ini di bulan suci Ramadan yang sekarang ini? Sungguh setidaknya ada dua dalil yang juga mengingatkan kita tentang bahayanya orang yang berpuasa jika tidak memenuhi adab dan aturannya. Dalil pertama, di hadis Rasulullah SAW memberikan prediksi bagaimana banyak orang yang berpuasa tanpa hasil apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Beliau bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasa, dari puasanya kecuali hanya lapar, dan betapa banyak orang yang lapar dan betapa banyak orang yang salat tarawih tidak mendapatkan apa-apa selain begadang saja. Dari dalil tersebut, peringatan dini bagi kita dalam meneliti hari-hari Ramadan kita agar tidak termasuk golongan orang yang celaka dalam arti puasa tanpa pahala. Peringatan tersebut adalah dalam lafaz doa Jibril alaihissalam, di mana ia mendoakan keburukan kepada mereka yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis yang panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu bersabda, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, kenapa engkau begitu ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka ku katakan amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Mu aku berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersalawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan amin. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibaratnya dalam pepatah bahasa kita, sudah jatuh tertimpa tangga, tidak mendapatkan ampunan dalam Ramadan sudah merupakan musibah luar biasa. Belum lagi ditambah doa laknat dari malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung. Semoga kita tidak termasuk dalam dua golongan yang disebut dalam dua hadis yang saya sebutkan tadi.
Kaum muslimin yang berbahagia, rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan, mendapatkan laknat atau keburukan yang sedemikian rupa. Ada 4 kesalahan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa yang bisa menjerumuskan mereka dalam dosa dan kehinaan. Mereka bersama merenungkannya. Pertama, mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Rasulullah pun bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di telinga kita, innamal a'malu binniyat, yakni yang artinya sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Dari hadis tersebut, maka berpuasa tanpa keikhlasan diibaratkan sebuah surat perjanjian tanpa stempel, tanpa materai. Jadi surat tersebut hanya sia-sia, tidak berlaku, seperti sampah. Jadi pertanyaannya, puasa semestinya melatih orang untuk ikhlas, karena ia merupakan ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad bersabda, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sesungguhnya sayang sekali, ternyata masih ada yang ternodai keikhlasannya dalam berpuasa karena godaan ria, harta maupun kecenderungan diri pribadi. Puasa diliputi ria karena ingin dianggap, dihargai dan dipuji orang lain sebagai orang yang berpuasa. Bisa jadi orang yang berpuasa tersebut karena malu kepada mertuanya, atau takut atau malu juga kepada pimpinan kantornya, rekan-rekan kerja, atau ingin eksis di tengah masyarakat. Sungguh semua itu meluruhkan atau melunturkan pahala puasa yang mulia. Sungguh ini semua jika tidak dihapus dalam hati, akan mengotorkan keikhlasan puasa kita dan kita terjerumus dalam golongan mereka yang berpuasa tanpa pahala, hanya sia-sia berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua adalah mereka yang berpuasa tanpa ilmu. Tadi tanpa keikhlasan, sekarang tanpa ilmu, tidak mengetahui mana yang membatalkan dan mana yang tidak. Maka mereka menjalankan puasa tanpa aturan atau memahami tidak dengan sepenuhnya benar. Akibatnya puasa mereka menjadi begitu rapuh dan tanpa makna. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih atau ahli ilmu agama lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka marilah kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan memahami sepenuhnya hukum-hukum seputarnya, hukum-hukum dari puasa tersebut. Tidak hanya sembarang puasa, harus ada ilmu. Golongan orang berpuasa yang celaka ketiga adalah mereka yang berpuasa hanya menahan diri dari makan, minum, dan dari berhubungan badan semata. Jangan merasa bahwa dengan itu mereka sudah memenuhi semua ketentuan dan tuntunan atau prosedur puasa tersebut. Barangkali kita perlu mengingat lebih dalam himbauan Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan beramal dusta, maka Allah SAW tidak membutuhkannya. Dia meninggalkan makan dan minumnya. Mereka dalam masalah ini berpuasa tetapi tidak mampu menundukkan nafsu dan emosinya. Maka mereka menodai siang hari Ramadan yang lisan yang tidak terjaga dari ghibah, marah, berkata dusta, atau anggota badan yang tidak terjaga dari dosa ataupun kemaksiatan. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang keempat atau yang terakhir adalah mereka yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh kemalasan atau dalam arti tidak menyadari kemuliaan bulan Ramadan yang bertaburan keberkahan, nikmat. Mereka tidak menyadari dan memahami bahwa Ramadan bukan hanya
bulan biasa atau bulan puasa saja, tetapi lebih dari itu adalah bulan Ramadan itu adalah bulan kebaikan, diisyaratkan banyak amal kebaikan. Rasulullah pernah bersabda tentang bulan mulia ini, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Setan dibelenggu dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejahatan, berhentilah. Sampai berakhirnya Ramadan. Itu selama bulan Ramadan. Lanjut, golongan ini berpuasa tetapi menjalankan tarawih, tilawah dan tadarus, tidak pula berusaha untuk bersedekah, memberi berbuka pada orang berpuasa, atau tidak pula menyampaikan diri untuk iktikaf dan amal kebaikan secara umum. Mereka hanya berpuasa dan menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan di siang hari, lalu makan dan berpesta pora di malam hari. Sama ibaratnya balas dendam karena menahan puasa. Akhirnya semoga kita terhindar dari segala hal yang membatalkan puasa tersebut. Semoga pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita agar tidak terjerumus dalam 4 golongan yang saya sebutkan tadi. Yang berpuasa tapi celaka atau hanya sia-sia. Berpuasa namun sia-sia, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mungkin sekian dari ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena yang betul atau yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.